Halo pejuang One, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian tahu, sertifikat ujian IPS topik bahasa Korea itu adalah syarat mutlak untuk mendaftar menjadi tenaga kerja di Korea Selatan. Maka dari itulah CTKI Korea berlomba-lomba belajar dengan giat untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Jika kalian tidak mengasah kemampuan kalian, tidak menggunakan senjata kalian dengan baik, kalian tidak akan bisa kerja ke Korea Selatan. Saya pernah gagal, tapi saya sudah sampai Korea. Dari kegagalan saya akan membagi agar kalian tidak mengalami seperti apa yang telah saya alami. Kalau kalian gagal, hancur hatinya, hancur hati kalian, hancur hati orang tua kalian, hancur hati pasangan kalian. Yes, pokoknya ambiar. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Yo guys, come back to my channel. Orang Kalimantan sing bahasane campur aduk. Enjoy. Yang pertama yang bisa membuat kalian gagal dalam ujian IPS topik, kalian tidak menghafal kosakata dengan jumlah yang sangat banyak. Sebanyak mungkin. Di sini faktor kosakata ini sangat menunjang 80% menunjang kelulusan saat mengikuti ujian IPS topik tersebut. Bukan hanya untuk mengerjakan soal IPS topik, kosakata ini akan kalian bawa sampai ke Korea Selatan. Karena apa? Kalau kalian tidak bisa bahasa Korea ataupun tidak menghafal kosakata dengan benar atau tidak bisa menghafal kosakata dengan baik, kalian akan merasa teraniaya di Korea. Karena banyak contoh-contohnya sampai Korea bekerja, tidak mengerti bahasa, tidak bisa kosakata, kalian sering disuruh-suruh sama mandor ataupun sering salah disuruh sama mandor, kalian bisa merasa tidak betah sampai di Korea Selatan. Menghafal kosakata kan hanya sekedar menghafal, juga mengingat dalam waktu yang sangat lama, waktu yang sangat panjang. Kenapa? Menghafal itu lebih mudah daripada mengingat dan mempertahankannya. Kalau kalian menghafal, sekarang hafal, tidak kalian ulas lagi, kalian bisa lupa, bisa tidak ada di pikiran kalian tentang kosakata itu. Makanya kalau saya menghafal terus diucapkan ataupun diingat, diulas lagi, jangan sampai hilang hafalan kalian tersebut. Yang kedua, kalian tidak lancar ataupun tidak cepat menghafal ataupun membaca Hangul di soal-soal IPS topik bahasa Korea ataupun kalau kalimat IPS topik Korea. Kenapa dituntut cepat? Karena ujian IPS topik itu pakai waktu, harus pali-pali. Apa itu pali-pali? Ya cepat-cepat, seperti orang Korea kerjanya cepat-cepat. Kalian harus bisa membaca dengan lancar. Kalau kalian tidak bisa membaca dengan lancar, pasti kalian bakal tidak lulus. Ya, kalian tidak terbiasa dengan listening bahasa Korea. Kenapa? Karena ujian IPS topik bukan hanya reading, tapi ada listeningnya juga. Kalian harus dituntut bisa mengartikan dalam waktu yang cepat. Ada listening bahasa Korea, ada suara bahasa Korea, otak kalian langsung otomatis mengartikan. Jangan sampai loading. Kalau loading, nanti kalian tidak akan bisa mengerjakan soal IPS topik dengan baik. Yang nomor 4 itu kalian tidak paham dengan jenis-jenis soal, macam-macam soal seperti soal bingkai, soal cerita, soal tipuan, soal gambar, dan masih banyak jenis-jenis soal yang lainnya. Makanya kalian harus menghafal atau memahami jenis-jenis soal ini. Apalagi tentang soal tipuan. Soal tipuan itu kalian anggapan benar tapi itu salah. Kalian anggap salah tapi itu benar. Kalian harus belajari tentang soal tipuan ini. Karena 80% CTKI gagal dalam mengerjakan soal tipuan ini. Yang nomor 5, kalian tidak menghafal budaya yang ada di modul ataupun di buku yang diberikan LPK ataupun buku yang diturunkan dari HRD untuk dipelajari untuk peserta ujian IPS topik. Karena dari tahun ke tahun yang lalu, modul itu budaya itu tetap ada keluar di soal IPS topik. Meskipun tidak mirip, tapi insya Allah meleset lah, tetap ada yang keluar. Terus nomor 6, kalian tidak memiliki mental yang cukup untuk menghadapi ujian IPS topik. Kenapa? Kalau kalian tidak memiliki mental yang cukup, kosakata 10.000 pun kosakata yang kalian hafal, kalian akan lupa dalam waktu sekejap. Bagaimana membentuk mental ini? Kalian harus sering-sering try out, harus sering-sering mengerjakan soal.
akan lebih bagus kalian akan tryout bersama lembaga yang lain. Jika kalian mengikuti lembaga, akan lebih bagus kalian tryout beserta orang-orang yang baru. Jangan orang itu aja, karena itu bisa membentuk mental kalian saat mengerjakan EPS topik pas ujian tersebut. Nomor 7 ini tidak kalah pentingnya. Ini faktor yang mendasar dari apa yang saya sebutkan di atas, seperti membaca, terus menghafal, dan yang lain-lainnya. Itu nomor sekian. Yang paling penting ini adalah restu kedua orang tua dan doa kalian kepada Yang Maha Kuasa. Kalau tidak dilandasi dengan ini, jangan mimpi kalian sampai ke Korea. Semoga berkah kerja kalian di Korea dengan doa restu orang tua, dengan ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua juga kan. Kalian jadi harus minta doa kepada orang tua, terus berdoa kepada yang Maha Kuasa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dan bulatkan niat, mantapkan niat kalian ke Korea. Untuk apa? Bukan hanya sekedar materi. Semoga sampean kalau sampai di sini bisa berbagi juga. Itu yang paling penting. Itu poinnya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kalian dan bermanfaat buat yang lain. Kalau ini bermanfaat, boleh di-share. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya minta dibantu subscribe nggak bayar, gratis. Saling mendukung, saya berbagi buat Anda subscribe dan aktifkan loncengnya diaktifkan. Jangan lupa di like kalau bermanfaat, kalau tidak bermanfaat dislike juga nggak apa-apa. Share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Sai Herbal, pengganti gula 0 kalori, cocok untuk program diet dan penderita diabetes.